Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang kembali bersatu hati dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua siap untuk mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang baru dan kekuatan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersatu hati di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan dan menikmati kasih dan hadirat-Mu. Biar setiap pujian kami malam hari ini, biar setiap penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik, itu yang menyenangkan hati Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ini hati kami, ini pujian kami Tuhan. Sembah, Kau sungguh baik bagiku Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Apapun pergumulan hidup kami saat ini, satu hal yang kami percaya, Engkau selalu pegang hidup kami Tuhan. Kau yang pegang tangan kami, Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Oh, ini iman kami Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak. Oh, mari sembah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, amin. di tempat maha tinggi Ya Tuhan, ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. mari bersama naikkan pujian-Mu, katakan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Engkau penghiburan kami Tuhan, dan perlindungan, Engkau kekuatan hati kami, bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama nyatakan. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu bawa setiap kami terbang, melewati setiap perkara atas perkara dalam hidup kami Tuhan. Badai hidup, ku tak menyerah, Kau kekuatan, oh, dan perlindungan
bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku, Rajaku. mari lebih lagi bersama naikkan pujianmu. Mari nyatakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. di tengah badai, Di tengah badai ku tak menyerah. ku tak menyerah. Engkau kekuatan, Kau kekuatan dan perlindunganku, bagiku, pertolonganku, Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kau kekuatan perlindunganku, Tuhan. Yesus, Kau sumber kehidupan, Yesus Tuhan, kekuatanku hanya dalam-Mu. Haleluya. dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai Kami hidup percaya. ku tak menyerah. Amin Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan Hanya bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat Kami tanganku, berserah. aku berserah. Kau kekuatan kami, Kau Tuhan. ku nantikan, Amin. Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau selamanya. Kami rindukan Engkau, hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan, sebab dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru. Sebab dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan dan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Kami terima kelepasan, kami terima kesembuhan, kami terima pembebasan. Kami percaya Tuhan bahwa dari firman-Mu Tuhan itu yang menguatkan setiap hati kami. Hadirat-Mu Tuhan itu yang menguatkan setiap hati kami. Oh, sebab itu kami mencari Engkau, ku nantikan hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bersama malam hari ini mari naikkan pujian-Mu, angkat hatimu sembah. Nyatakan pujian-Mu, nyatakan hatimu. Ini hati kami Tuhan.
Oh, segala pujian, sembah, syukur bagimu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami nantikan, ku nantikan Engkau. Oh Yesus, Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Amin. Allah Kami kuasa sembah Engkau, dalam kami rindu kemuliaan yang hadirat-Mu Tuhan. kudus. Oh, Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku nantikan, Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah, ku nanti, Ku nanti Engkau, nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Engkau, Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kekudusan-Mu Tuhan yang kami nantikan. Biar hati kami menyembah malam hari, biar hati kami memuji Engkau, biar hati kami berseru Tuhan, biar hati kami mencari Engkau, oh Tuhan. Haleluya. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang Kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa Allah kuasa. dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi bersama kata, ku Nanti Engkau, Allah kuasa Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah, Ku sembah
dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Mari lebih dalam lagi kita sembah Dia. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Selamanya kami mau memuji nama-Mu, nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama yang layak disembah. Oh, Yesus Tuhan, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, hanya nama Yesus. Ku sembah selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya, selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Selamanya. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau, ku sanjung nama-Mu.
Kami mau senangkan Engkau ya Tuhan. Engkau selamanya. Engkaulah segalanya selamanya. Mari lebih lagi sembah Tuhan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Selamanya Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, kami mau menyenangkan Engkau, menyembahmu, mujimu selamanya sampai akhir hayatku. Mau menyembahmu Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang layak disembah selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus, Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali kumpulkan kami di mezbah doa. Semua karena anugerah Tuhan, karena perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan. Kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu biarlah kami pakai segala kekuatan kesehatan di hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur berjumpa kembali di mezbah doa malam hari ini. Saya percaya setiap kita tentunya ada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Apapun yang sedang kita gumulkan, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, biar iman kita tetap berserah percaya pada Tuhan. Baik saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya Yuli dari Surabaya. Iya, shalom yang ada di Surabaya ya. Saya mau bersaksi ya, jadi begini Bu, beberapa waktu yang lalu anak saya itu sakit demam dan suhu tubuhnya semakin naik sampai 38,4 derajat. Anak saya usianya 4 tahun 4 bulan. Lalu saya kasih obat demam. Ya, setiap 4 jam sekali demamnya naik turun. Saya dan suami juga agak khawatir.
Lalu kami bawa anak kami ya karena demamnya tidak turun. Saya dan suami khawatir, lalu kami bawa anak kami ke rumah sakit ibu dan anak. Ya sekitar jam 2:30 subuh. Singkat cerita anak saya diberi obat demam dan obat mual karena anak saya sempat mual dan tidak mau makan. Lalu kami disuruh pulang. Dokter berkata kalau masih demam minggu paginya kami disuruh kembali untuk cek lab ya. Kalau sampai 3 hari tidak turun juga panasnya maka harus cek laboratorium. Puji Tuhan sesampainya di rumah ya, anak saya setelah dikasih obat demam setelah sampai di rumah anak saya dikasih obat demam dan sekitar 8 jam demamnya turun dan akhirnya anak saya kembali normal suhu tubuhnya. Tapi saya masih khawatir karena anak saya belum mau makan. Dan sepertinya dia juga batuk-batuk, jadi saya beri obat batuk. Lalu ya minggu sorenya anak saya makan hanya sedikit dan tiba-tiba telapak kaki dan tangan anak saya tiba-tiba menjadi dingin. Iya, dan saya berkata kepada suami kita harus bawa anak kita ke dokter untuk cek laboratorium. Ya, lalu kami memutuskan untuk membawa anak kami kembali ke rumah sakit anak dan minggu malamnya benar anak saya langsung diminta untuk rawat inap di rumah sakit ya. Karena takut kalau dia dehidrasi karena anak saya muntah terus ya. Jadi kalau makan mual lalu muntah. Lalu setelah dapat tindakan diinfus anak saya puji Tuhan telapak tangan dan kakinya normal kembali dan tidak dingin lagi. Dan sepanjang anak saya sakit itu ibu saya tidak putus-putusnya berdoa. Ya dan malamnya saya juga ajak anak saya ya sambil saya dengar mesbah doa. Saya berdoa di mesbah syukur pagi juga. Ya saya bilang kalau anak saya ini sembuh maka saya akan bersaksi ya. Saya akan menceritakan kesaksian ya tentang kemuliaan Tuhan. Dan saya juga mendengar ibu berkata ya di mesbah doa, mesbah syukur sering ibu katakan cari Tuhan sendiri. Ya dan cari Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur Bu, anak saya boleh ya kembali disembuhkan Tuhan. Dan saya selalu ceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab kepada anak saya ceritakan tentang iman kepada anak saya. Kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Debbie dan seluruh tim mesbah doa, juga mesbah syukur ya. Terima kasih sudah sangat memberkati kami sekeluarga. Maaf kalau kesaksian ini panjang, Tuhan Yesus memberkati juga seluruh tim mesbah doa. Amin, amin, amin. Ya Tuhan ajaib saudara ya, ketika kita ini sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya memang kalau anak panas itu ya rasa hati orang tua itu khawatir, takut ya dan tidak boleh juga disepelekan karena bisa berbahaya. Tapi puji Tuhan ya, dengan iman ibu berdoa meminta Tuhan turut bekerja ya dan Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya sehingga anak boleh disembuhkan. Saudara ya ketika anak kita sakit atau siapapun sakit mari kita berdoa dan mengandalkan Tuhan dan meminta untuk Tuhan itu beserta dan memberi kesembuhan. Ya baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya kita akan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan saya baru tiba dari Sampit ya, perjalanan yang cukup panjang kemarin dari Jakarta ke Pangkalbun lalu harus naik darat, lewat darat naik mobil ya 4 jam baru tiba di Sampit dan pulang juga tadi seperti itu ya. Puji Tuhan saudara sekalipun lelah tapi kita percaya Tuhan sumber kekuatan kita. Hari ini saya tiba lagi di Jakarta ya. Dan kita akan melanjutkan, sekarang kita sudah di Mazmur 23 ya. Ini Mazmur hafalan, seringkali kita hafal Mazmur ini. Judul perikopnya Tuhan Gembalaku yang baik ya.
Mazmur Daud, sekali lagi nih Daud adalah penulis dari Mazmur ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan kita melihat di sini saudara, Daud ya menggambarkan siapa Tuhan itu bagi dia. Ya, bahwa bagi Daud dia menganggap Tuhan adalah gembala. Daud menulis pengalamannya sendiri. Ketika dia menjalani hari-hari dan tahun-tahun, di awal-awal dia menggembalakan kambing domba ayahnya, saudara ya. Dan domba itu sepenuhnya bergantung kepada gembala untuk memperoleh ya pengasuhan, bimbingan, perlindungan, bahkan untuk mendapatkan makanan itu semua dituntun oleh gembala. Karena itu Daud merasakan ya bagaimana dia pernah menjadi seorang gembala di mana domba-dombanya bergantung kepada dia. Dia juga menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala yang baik ya. Jadi dikatakan Daud bilang di sana Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena Daud tahu bagaimana menjadi seorang gembala. Ya, seorang gembala itu bertanggung jawab atas makanan domba-dombanya. Domba-domba itu tidak bakal kekurangan makan dan minum ketika ada gembalanya. Beda dengan domba-domba liar, saudara, yang tidak digembalakan. Tapi ketika domba itu mau digembalakan, ya Daud pernah merasakan menjadi seorang gembala. Dia juga merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya sehingga dia berkata bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Ya takkan kekurangan aku. Ketika domba itu digembalakan maka yang bertanggung jawab akan makanannya semuanya itu adalah gembalanya, saudara. Bagaimana Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai gembalanya itu luar biasa karena Daud sendiri pernah menjadi gembala kambing domba. Dia merasa bahwa dia bertanggung jawab atas domba-dombanya sehingga dia menggambarkan siapa Tuhan dalam kehidupannya. Ya, karena domba itu sepenuhnya bergantung kepada gembala dan Yesus itu adalah ya gembala yang baik bagi setiap kita. Dia gembala agung. Ya, Tuhan adalah gembala bagi setiap kita yang adalah domba-dombanya. Ya, bukan binatang yang apa? Ya, jadi bukan binatang yang ketakutan dan pasif melainkan pengikut yang taat. Itulah gambaran domba. Ya, yang cukup bijak untuk mengikuti pemimpin gembala ya ke jalan yang benar. Jadi saudara, kalau saudara dengar lagu ini bukan ciptaannya pencipta lagu siapa-siapa, tapi ini adalah ciptaannya Daud. Kita sering nyanyikan lagu ini ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, jadi ini adalah lagu ciptaannya Daud ya, bukan ciptaannya penyanyi di Indonesia atau siapapun. Tapi Daud yang menulis Mazmur ini dan dia menggambarkan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Itu dia gambarkan sebagai Tuhan itu adalah gembala kita. Pertanyaannya, apakah kita mengizinkan Tuhan sang gembala itu untuk menuntun kita ya, untuk ya agar kita ini mendapat kepuasan, keinginan-keinginan kita. Ya, apakah kita membiarkan Tuhan yang memilih jalan bagi kita dan kita taat mengikuti dia, atau kita membuat jalan sendiri, ya kita melakukan dosa, memilih keinginan kita sendiri, lalu ketika kita tersesat, kita jatuh, kita salah arah, kita menyalahkan Tuhan. Itu yang terjadi sekarang. Ya, orang Kristen menyatakan dirinya Kristen tapi dia nggak mengikut Tuhan sebagai gembalanya. Dia bikin jalan sendiri. Tuhan sudah bilang, kalau kamu ikut ya mengikuti firman-Ku dan kamu tinggal dalam firman-Ku, maka ya aku akan menuntun engkau. Tapi berapa banyak orang Kristen yang tidak mau menuruti firman. Ketika disuruh hidup kudus, dia gak mau hidup kudus, dia bersinah, dia selingkuh. Ketika disuruh Tuhan mengampuni, dia gak mau mengampuni, dia memilih kepahitan. Ya, kita sering kali memilih jalan kita sendiri dan kita gak mengikuti Tuhan sebagai gembala yang baik. Lalu ketika kita tersesat,
kita nggak tahu arah, bahkan kita celaka mungkin, ada yang jatuh ke jurang dan lain sebagainya, barulah kita menyalahkan Tuhan. Kenapa engkau tidak menuntunku Tuhan? Kenapa engkau nggak begini? Berhenti ya saudara menyalahkan Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Artinya apa? Kita mengikuti tuntunannya, kita mengikuti petunjuknya, kita ikuti bimbingannya. Dia katakan di sini bahwa Tuhan membimbing dia ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Ya, kalau domba itu haus, ya maka gembala akan menuntun dia pergi ke sungai untuk mencari air. Ya, dan ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala selalu ingin menuntun dombanya ke jalan yang benar. Ya, jadi tidak akan tersesat. Tapi kalau domba memilih jalan sendiri, ya itulah terjadi akibatnya saudara ya. Yesus adalah gembala yang agung bagi kita. Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah salah. Lalu bagaimana kita ini bisa digembalakan oleh Tuhan Yesus? Ya dengan cara apa? Ayo ikuti firman-Nya. Ikuti tuntunannya, jangan melawan, jangan memberontak. Ya, bahkan dia berkata ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, domba-domba itu selama dia berjalan dengan gembalanya, sekalipun dia melewati tempat yang kelam, dia melewati tempat yang gelap, dia nggak takut karena ada gembala yang menyertai. Ya, tapi kalau dia berjalan sendiri, ya itulah akibatnya dan itu resiko. Saudara, dalam hidup ini seringkali kita ini akan melewati lembah kekelaman. Ya, yaitu pergumulan masalah sekalipun hidup kita benar, sekalipun kita ikut Tuhan. Ada kalanya memang domba itu harus melewati tebing untuk mendapatkan padang yang hijau. Tetapi selama ada gembala dia nggak perlu takut. Ya, selama dia berjalan mengikuti Tuhan dia nggak perlu takut. Masalahnya apakah kita mengikuti Tuhan atau kita tersesat sendiri di jalan yang ya tidak benar. Ketika selama kita berjalan mengikuti gembala, walaupun itu di jalan yang ya kelam sekalipun, tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan gembala yang baik beserta dengan kita. Sekalipun dalam masalah pergumulan tidak usah takut sebab Tuhan menyertai. Ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud berkata bahwa ketika kita ikut Tuhan, Dia menyediakan hidangan bagi kita di depan lawan-lawan kita. Sekalipun hidup kita dikerumuni oleh musuh atau siapapun, selama Tuhan beserta dengan kita nggak perlu takut. Ya, kita tidak akan berkekurangan sebab Dia menyediakan hidangan bagi kita di depan musuh-musuh kita. Ya, dan dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari saudara, kalau kita mau melihat kebajikan dan kemurahan mengikuti hidup kita, maka kita harus tetap tinggal di dalam rumah Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan, dan jangan pernah berhenti mengikuti jalan Tuhan. Mari kita tetapkan hati kita hari-hari ini untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, sekalipun kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut yang menakutkan, ya sekalipun kita sedang diizinkan ada di dalam kesengsaraan, penderitaan, sakit penyakit, luka atau apapun ya, bahkan yang sifatnya tidak menentu. Mungkin saat ini saudara sedang ada masalah keuangan dan lain sebagainya, tapi selama Tuhan beserta kita maka kita tidak perlu takut. Ya, dan biarlah kita setiap hari berada di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidup kita. Jangan pernah lari dari Tuhan, jangan pernah lari dari kebenaran. Teruslah hidup menjadi pelaku firman Tuhan supaya kita boleh melihat penyertaan dan pembelaan Tuhan ada atas hidup kita. Iya, kita akan satukan hati, kita renungkan firman ini saudara. Biar Tuhan bawa kami Tuhan hari-hari ini menjadi orang-orang yang terus hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa, Engkau tuntun kami Tuhan dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin kami sedang melewati padang terjal, tebing, kami mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Jadilah gembala yang baik bagi jiwa kami Tuhan. Dan kami mau taat kepada seluruh perintah-Mu, kepada pengajaran-Mu, kepada nasihat-Mu. Sebab jika Tuhan yang menuntun kami, maka kami tidak akan pernah tersesat. Kami tidak perlu takut bahaya, sebab gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Sebab Tuhan menjadi gembala bagi kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap kami boleh terus menjaga hidup kami di hadapan Tuhan, agar hidup kami boleh senantiasa menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh senantiasa ada dalam bait-Mu, dalam rumah-Mu yang kudus. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang hari-hari ini sedang ada pergumulan yang berat, masalah keuangan, sakit penyakit, yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga. Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan tolong kami asal kami bertobat dan sungguh-sungguh mau hidup mengikuti jalan Tuhan. Maka kami percaya setiap firman yang sudah kami baca itu terjadi dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, mereka yang sehari-hari ini merindukan lawatan dan jamahan Tuhan, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mereka yang juga ingin menjual aset, melunasi hutang-hutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan pembeli. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal kami bertobat sungguh-sungguh Bapa. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Bapa. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, saudara perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan terjadi. Berkati Tuhan setiap mereka yang rindu untuk terjadi pemulihan dalam segala keadaan. Tuhan turut bekerja. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi yang beberapa saat lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan apa yang sudah diperbuat buat bangsa ini boleh sungguh-sungguh bermanfaat bagi rakyat. Juga Tuhan kami berdoa untuk Pak Prabowo Gibran yang akan menggantikan. Beri roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, supaya bangsa ini ada di tangan orang yang tepat Bapak, yang membawa bangsa kami kepada tujuan Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas bangsa ini. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biarlah hujan pertobatan tercurah, orang-orang bertobat berbalik kepada Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan terjadi hujan pertobatan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dan orang-orang bertobat. Hujan pertobatan tercurah dan orang-orang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku